Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Wala hawla wala quwata illa billah. Pada seluruh mas santri yang saya banggakan, untuk pertemuan pada kali ini kita tidak bisa bertemu secara langsung karena ada suatu hal yang akhirnya kita sekalian untuk pembelajaran kali ini kita dengan sistem daring atau dalam jaringan. Itu pun tidak menjadikan suatu kendala untuk proses belajar mengajar kita semuanya. Marilah pada pertemuan kali ini kita mulai dengan bacaan umul kitab. Kita tujukan kepada yang pertama adalah junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kemudian kepada mu'alif kitab ini atau pengarang kitab ini dan seluruh mas santri atau kita semuanya, dengan harapan dengan bacaan umum kitab kita dalam proses belajar mengajar ini diberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini akan membahas tentang ulfah ataupun sifat kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ulfatu utawi iki iku nerangkan sifat welas. Hiya utawi ulfah iku al-istiqnasu aring-aringan utawa asih-asihan binnasi kelawan menungso, wal farahu lan bungah-bungah biliko ihim kelawan tetemu nas. Dikatakan dengan ulfa adalah kita bersenang-senang atau pun berbahagia dengan sesama manusia. Dalam artian kita berbahagia bertemu dengan sesama manusia. Wa asbabuha lan utawi pira-pira sebabe ulfah iku khamsatun ana 5. Awaluha utawi kawitane khamsah iku ad-dinu sebab agama. Li anna kamalal imani krana sak temene sampurnane iman iku yujibu netepaken apa kamal al-atfa ing welas. Pun welas kangge kita sedaya, kangge semua umat. Jadi sebab-sebab daripada munculnya atau timbulnya rasa kasih sayang sesama manusia itu yang pertama adalah disebabkan oleh agama. Jadi karena agama ini bisa menjadikan kesempurnaan iman. Li'anna kamal imani yujibu al-atfa. Karena kesempurnaan iman kita itu ditanamkannya rasa kasih sayang kepada diri kita masing-masing. Karena seiman, seagama, akhirnya timbul rasa kasih sayang. Wasani alan utai kaping pindune khamsah iku an-nasabu sebab senasab. Li annal insana krana temen setuhune menungso
iku yahnu condong sapa insan ala aqoribihi ing ngatasé pira-pira sanak rakete insan waya tawaddadu lan asih-asihan sapa insan ilaihim maring aqorib waya kufu lan nyegah sapa insan al adza ing gawe lara anhum saking aqorib kama kola kaya oleh dawuh sapa an-nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ngeten innar rahima sak temene sanak raket iku idza tamasat ing dalem nalikane parekan sapa ar-rahim ya ta'atofat mongko asih-asihan apa ar-rahim. Dan adapun sebab yang kedua daripada timbulnya rasa kasih sayang sesama manusia itu disebabkan karena ada unsur nasab. Nasab itu atau garis keturunan. Li'anal insana yahnu ala aqoribihi wa yatawaddadu ilaihim. Karena sesungguhnya manusia itu akan condong atau cenderung kepada yang istilahnya kerabat. Jadi dengan kerabatnya yang namanya manusia itu dengan kerabatnya itu akan ada kecenderungan atau kecondongan kepada mereka. Jadi sesama manusia dengan menungso manusia itu jika bertemu dengan kerabatnya, yakni hubungan darah, karena ada hubungan darah maka di situ akan muncul rasa kasih sayang. Wa yakufu al-adza yang pada akhirnya yakuful adza anhum akan mencegah daripada timbulnya rasa untuk menyakiti itu tidak ada. Jadi akan istilahnya yang namanya kasih sayang itu jauh daripada sifat yang akan menyakitkan. Kama qala Nabi sebagaimana disampaikan oleh Kanjeng Nabi, didakwakan oleh Kanjeng Nabi innar rahima idza tamasat ta'atafat. Jadi ketika rahim ataupun bisa dikatakan sanak raket hubungan darah itu ketika saling berdekatan maka di situ nanti akan timbul rasa kasih sayang di antara mereka. Antara yang namanya rahim ya hubungan darah itu jika memang berdekatan itu pasti muncul rasa kasih sayang. Itu normalnya seperti itu. Kalau sudah tidak ada tidak normal ya lain lagi. Tapi normalnya seperti itu. Jika ketika ada seseorang dengan orang lain itu hubungan darah, ada hubungan darah maka akan timbul rasa kasih sayang di situ. Kemudian wasalisuha utai kaping telune khamsah. Iku al musaharatu sebab hubungan maratuwa. Li anal insana krana temen sedune menungso. Iku iza ahabba ing dalem nalikane demen sapa insan. Iza ahabba ing dalem nalikane demen sapa insan. Irsahu ing bojo wadone insan. Ahabba mongko demen sapa insan.
kulaman ing saben-saben wong yang tami kang sebangsa nasab sapa insan ilaiha maring irsa. Kala dawuh sapa Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Dawuh ngeten kana ana iku abghadu khalqillahi luweh oleh bendu-benduaken. Iku abghadu khalqillahi luweh oleh bendu-benduaken makhluke Gusti Allah. Ilaya maring ingsun iku alu Zubairi keluargane sahabat Zubair. Hatta tazawwajat sehingga ngrabi sapa ingsun. Hatta tazawwajtu sehingga ngrabi sapa ingsun minhum saking alu Zubair. Fasoru mongko dadi sapa alu Zubair iku ahabbu luweh oleh demenaken makhluk Gusti Allah ngeten. Iku ahabba khalqillahi luweh oleh demenaken makhluk Gusti Allah. Iku ahabba khalqillahi luweh oleh demenaken makhluk Gusti Allah ilaya maring ingsun. Yang nomor 3 adalah ada unsurnya. Timbulnya rasa ulfah itu muncul dikarenakan ada unsur mertua. Li'anal insana idza akhabba irsahu akhabba kulaman yang tami ilaih. Ketika manusia itu ada rasa cinta kasih sayang terhadap istri ataupun suaminya, maka di situ akan muncul rasa cinta ataupun kasih sayang terhadap setiap orang yang ada hubungan nasab atau senasab dengan suami atau istri tersebut. Jadi arahnya ada muncul unsur rasa ulfah disebabkan karena musyawarah atau mertua itu di situ. Ketika ada rasa cinta kasih sayang kepada istri ataupun suami, maka orang yang dekat dengan istri atau suami itu akan menjadi kita sayang juga. Jadi arahnya disebabkan oleh mertua itu karena sang suami atau sang istrinya, dan pada akhirnya orang-orang yang dekat atau orang-orang yang senasab dengan istri atau suami akan ikut kita cintai, kita sayangi juga. Dan sebagaimana perkataan Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Jadi ketika atau dia mengatakan bahwasannya orang yang paling tidak disukai antara orang atau makhluknya Allah yang paling tidak disukai, tidak disenangi oleh Khalid bin Yazid ini adalah keluarganya Zubair. Paling tidak suka. Sehingga Khalid bin Yazid tersebut pada akhirnya mencintai atau memperistri salah satu dari keluarganya Zubair. Maka karena ada unsur ikatan pernikahan di situ antara Khalid bin Yazid bin Muawiyah dengan salah satu keluarganya Ali Zubair, keluarganya Zubair, maka yang terjadi adalah Khalid bin Yazid tersebut mencintai makhluknya Allah atau berbalik mencintai keluarganya Zubair. Ya karena ada unsur musyawarah tersebut. Jadi yang asalnya Khalid bin Yazid tersebut sangat tidak suka dengan keluarganya Zubair,
karena memperistri salah satu dari keluarganya Zubair, akhirnya balik mencintai keluarganya Al-Zubair. Itu dikarenakan atau disebabkan karena ada unsur mertua atau mortuo. Warobi'uha utai kang kaping papat saking khamsah iku albirru gawe bagus, wa huwa utawi albirru iku al ihsanu gawe bagus ilan nasi maring menungso. Kala dawuh sapa asyairu ahsin gawe bagus sapa sira ilan nasi maring menungso tas tak bidu mongko amrih dadi kawula apa kulubahum apa kulubuhum pira-pira atine nas. Fato lama mongko wis suwe temen istak bada amrih ndadekaken kawula al insana ing menungso apa isanu gawe bagus. Sedangkan sebab daripada munculnya rasa ulfah pada seseorang itu dikarenakan albirru berbuat baik terhadap sesama manusia. Sebagaimana disampaikan oleh seorang syair penyair, bahasanya ahsin ilan nas, berbuat baiklah kepada manusia atau sama manusia, sehingga tastabit kulubum, sehingga hatinya manusia itu akan menjadi hamba atau menghambakan hatinya seseorang dari perbuatan baik itu. Fatolama sehingga lama-lama fatolama istakbada al insan ihsanu, lama-lama sifat atau rasa kebaikan, sifat baik yang muncul pada hatinya seseorang tersebut akan terbiasa sangat lama, karena berbuat baik terus akan kebaikan terus yang ditebar kepada seseorang, yang mana akhirnya perbuatan sifat bagus itu akan menjadi hamba. Jadi sudah terbiasa baik, akhirnya akan selalu muncul dengan sakit lamanya, terlalu lamanya berbuat baik, sifat baik, hati tersebut akan memunculkan atau menimbulkan rasa ulfah. Itu yang keempat, karena perbuatan baik asin ilan nasi tas tak bitu. Yang keempat adalah bir dengan perbuatan yang baik sesama manusia, itu akan menimbulkan rasa ulfah. Wa khamisu hautai kang kaping 5 saking ulfah, saking khamis. Wa khamis kaping 5 ne khamsah iku al ikhau, akad seduluran. Kama akha kaya oleh akad seduluran sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirina ing dalam antarane sahabat muhajirin wal ansori lan sahabat ansor, litakwa supaya arai yen to kuat apa rabitatuhum persambungane muhajirin wal ansor wa tazidalan dadi tambah apa ulfatuhum sifat asih-asihane muhajirin wal ansor. Di yang terakhir, yang kelima daripada sebab-sebabnya timbul rasa ulfah adalah akad seduluran. Sebagaimana Rasulullah mengakati persaudaraan, akad persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Di situ dijalin hubungan persaudaraan antara keduanya dengan tujuan untuk memperkuat tali hubungan atau tali persaudaraan dan untuk menambahkan rasa kasih sayang di antara keduanya. Itu ketika zaman Rasulullah, ketika hijrah ke
dari Makkah ke Madinah, itu kaum muhajirin disambut oleh sahabat Ansor di situ. Wa amma fadlul ulfatilan anapun utawi kautamane sifat welas iku fal ifadatu aweh faidah wal istifadatu lan ngalap faidah wa ta'awunu lan tulung-tulungan al birri ing ngatasé kebagusan wa taqwa lan wedi marang Allah wa bidzalika lan mengkono-mengkono ifadah wal istifadah tastaqimu dadi jejeg apa al akhwalu pira-pira tingkah wa tak tadilulan dadi mejono ta sedengan apa al umuru pira-pira perkara kala kang wis dawuh sapa Allah Gusti Allah taala wa tasimu lan padha tetanggenana sapa sira kabeh lan tetanggenana padha tetanggenana sira kabeh bihablillahi kelawan taline agamane Allah jami'an halis sekabehane wala tafarraqu lan aja pisah-pisah sapa sira kabeh. Dan adapun keutamaan daripada sifat ulfah itu bisa memberi faedah dan mengambil faedah. Wa ta'awun al birri wat taqwa akan bisa kita jadikan alat untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan kepada Allah. Dengan demikian tastaqimu al ahwal, dengan demikian akan menjadikan sifat sedang atau kesederhanaan. Qala Allah taala, Allah berfirman wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan tali agama Allah secara seluruhan dan jangan pisah-pisah di antara kalian. Nah, akan memberikan kekuatan persatuan ta'awun al birri wat taqwa atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para masyadri yang saya banggakan, mungkin untuk pertemuan pada kali ini kita akhiri. Bila mana ada kekhilafan, kesalahan haliah makolihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.